Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, kita lanjutkan di part 3 ya. Kita akan membahas tentang rahasia komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, padat, tapi insya Allah ini akan menyentuh hati. Dan komunikasi efektif ala Rasulullah, belajar bicara dengan hati, dengan pendekatan psikologi modern juga akan coba kita soroti untuk melengkapi agar praktisnya bisa kita lakukan. Sahabat hebat, pernah nggak Anda bicara panjang kali lebar, tapi orang lain malah nggak ngerti ini apa maksudnya, atau bahkan salah paham gitu. Nah, di sisi lain ada orang yang hanya bicara sebentar, tapi langsung menembus hati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang komunikasinya luar biasa, singkat, padat, jelas, tapi penuh makna. Nah, hari ini kita bahas rahasia komunikasi efektif ala Rasulullah. Dan bagaimana psikologi modern menjelaskan agar kata-kata itu bisa menyentuh hati, bukan sekedar masuk telinga. Ya, landasan Islamnya kita lihat Rasulullah sebagai teladan untuk kita dalam berkomunikasi. Rasulullah dikenal dengan jawami'ul kalim, kemampuan menyampaikan makna luas dengan kata-kata singkat. Beliau tidak bicara berlebihan. Kalau bicara jelas, kalau memberi nasihat mudah sekali diingat. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih fasih daripada Rasulullah. Artinya, komunikasi bukan tentang banyaknya kata, tapi kualitas pesan yang disampaikan. Ini penting sekali. Ada active listening, ada komunikasi efektif. Jadi dalam psikologi komunikasi ada dua kunci yang barusan. Satu, active listening, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian assertive communication, bicara dengan jelas, tegas, tapi tetap sopan. Nah, Rasulullah mengajarkan keduanya. Beliau selalu menatap lawan bicara, tidak pernah memotong, dan menjawab sesuai dengan kebutuhan. Nah, psikologi modern menekankan orang lebih terkesan pada cara kita mendengar daripada panjangnya ceramah kita. Nah, jadi kita akan coba urai, apa ini kesalahan-kesalahan komunikasi ini? Kenapa komunikasi ini seringkali gagal? Ya mungkin karena terlalu banyak bicara. Orang jadi bosan. Atau mungkin juga tidak fokus mendengar. Hanya menunggu giliran bicara. Jadi nggak tahu apa yang disampaikan lawan bicara. Atau bahasanya tidak jelas. Akhirnya justru menimbulkan salah paham. Padahal komunikasi efektif justru sederhana. Singkat, jelas, penuh empati. Suatu hari, datang seorang pemuda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, izinkan aku berzina. Para sahabat marah, tapi Rasulullah tetap tenang. Beliau tidak langsung menghakimi. Beliau balik bertanya, apakah engkau rela ibumu dizinai orang? Pemuda itu menjawab, tidak. Apakah engkau rela anakmu dizinai orang? Tidak. Rasulullah menyentuh hatinya lewat logika sederhana. Pemuda itu pun bertobat dan sejak hari itu menjauhi zina. Itulah kekuatan komunikasi Rasulullah. Tidak panjang, tapi tepat pada sasaran. Nah, yuk kita latih nih, praktis komunikasinya. Sekarang, sahabat hebat, coba bicara yang singkat dan jelas, hindari berputar-putar. Gunakan kata sederhana yang mudah dimengerti. Selanjutnya, gunakan nada tenang. Rasulullah bicara dengan suara tenang, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Lantas, latih empati. Tempatkan diri di posisi lawan bicara. Kalau dia sedih, gunakan kata yang menenangkan. Selanjutnya, gunakan pertanyaan, bukan ceramah. Seperti Rasulullah dengan pemuda tadi. Pertanyaan itu membuka hati lebih dalam daripada sekedar nasihat. Kemudian jaga kontak mata dan bahasa tubuh.
Psikologi menyebutnya sebagai non-verbal communication. Rasulullah selalu menoleh penuh ketika berbicara. Kemudian pilih waktu yang tepat. Rasulullah menunda bicara jika lawan bicaranya belum siap. Waktu yang salah bisa merusak pesan yang bagus. Kemudian ulangi inti pesan. Ulangi sampai 3 kali. Ini membuat pesan lebih melekat di hati. Nah, sahabat hebat. Sekarang saya mau tanya nih sama Anda semua ya. Apa kesalahan komunikasi yang paling sering Anda lakukan? Apakah terlalu banyak bicara? Salah mendengarkan? Atau mudah terbawa emosi? Nah, tulis di kolom komentar ya. Biar kita belajar sama-sama untuk saling memperbaiki. Kalau sahabat hebat setuju bahwa komunikasi efektif itu penting dalam kepemimpinan, klik like dan bagikan video ini. Ingat, komunikasi yang baik bukan tentang kata-kata indah, tapi tentang ketulusan hati. Rasulullah sudah memberi teladan singkat, jelas, menyentuh. Dan itu bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sahabat hebat ingin belajar cara mengendalikan emosi dalam kepemimpinan, jangan lewatkan part 4 setelah ini. Semoga Allah memberikan kita lisan yang jujur, hati yang tulus, dan komunikasi yang selalu membawa pada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.